Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asfi Ismatumillah dengan NIM 220431606396 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Nah, jadi video kali ini kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran. Untuk pembahasan lebih lanjut, silahkan perhatikan video selanjutnya ya. Halo, siang hari ini aku akan berbelanja beberapa bahan di supermarket terdekat rumahku kedai esku. Wah, ramai banget ya supermarket ini, banyak pembeli membeli barang yang ditawarkan oleh penjual. Apakah kalian pernah berpikir, kenapa ya harga sekilo gula itu sekian rupiah? Dan harga sebox coklat itu sekian rupiah? Dan juga sebenarnya dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga. Kali ini, kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Sebelumnya, pernahkah kalian mengetahui apa sih permintaan dan penawaran itu? Secara umum, penawaran merupakan jumlah barang atau jasa yang tersedia di suatu pasar. Penawaran bisa timbul dikarenakan adanya suatu keinginan seseorang untuk melakukan sebuah produksi yang disertai kesediaan bahan baku dan juga kemampuan produsen untuk mengolah yang akhirnya akan menghasilkan sebuah penawaran. Sedangkan permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh seorang pelanggan. Lalu maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa ya kira-kira? Contoh sederhananya seperti ini, aku merupakan seorang penjual es pelangi kekinian dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang akan aku peroleh. Aku menjualnya dengan harga 6.000 per cup esnya. Orang-orang mulai berdatangan ke kedaiku, dari anak kecil, anak sekolahan, mahasiswa, hingga orang dewasa. Namun, karena esku sudah habis terjual, orang-orang pindah mencari es ke kedai es pesaing. Wah, ternyata pesaingku itu pasang harga di angka 8.000 dan masih laku juga loh. Duh, coba kalau aku tidak kehabisan es, aku pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntunganku. Oke, sekarang aku langsung menghubungi supplier atau pemasok untuk menambah stok esnya. Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang jadi berdatangan ke kedaiku lagi. Hehehe. Permintaan es itu ternyata sangat banyak ya, apalagi di cuaca yang terik ini, jadi kesempatan emasku untuk terus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Aku akan pasang tarif lebih tinggi dan tinggi lagi. Lihat grafik ini menunjukkan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga pada barang, maka pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk menambah keuntungan. Hal ini disebut sebagai kurva penawaran. Tetapi, di suatu titik jika harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu membelinya dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang tersedia, kedaiku malah kelebihan stok. Lalu apa yang harus aku lakukan ya? Sepertinya aku harus menjual dengan harga yang lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali. Wow, ternyata pesaingku itu juga terus menurunkan harga esnya. Karena penjualanku semakin banyak, persediaan kopiku juga semakin sedikit, berarti saatnya menambah stok esku lagi. Pada grafik ini, ditunjukkan hubungan pengaruh harga dengan jumlah permintaan dari sudut pelanggan. Tetapi bila harganya semakin murah, maka permintaan akan terus bertambah. Hal ini bisa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila kalian bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa kamu lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi para pelanggan ingin belanja dengan harga yang lebih murah, dan di sisi lain pengusaha ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Namun, ada kondisi di mana keinginan pengusaha dan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini disebut titik equilibrium atau titik keseimbangan harga.
Hehe, sangat indah ya. Oke. Sudah pahamkan sekarang tentang hukum permintaan dan penawaran. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa teman-teman.